Setelah manusia hutan berhasil menebak bahwa itu kulit kutu, raja pun terdiam dan menoleh ke arah putrinya. Karena tak bisa menerima kenyataan harus menikah dengan manusia hutan itu, dia berlari ke atas istana dan akan melompat. Namun raja memarahinya keras. Kalau ayah mencabut janji di depan semua orang, apa kata negara? Bagaimana ayah akan memerintah negeri ini kalau ayah tak menepati janji? Mendengar itu, putrinya sadar ayahnya hanya peduli pada nama baik saja, bukan dirinya. Akhirnya sang putri pun pasrah dan mengikuti manusia hutan itu. Sang putri dibawa sangat jauh menuju hutan berhari-hari hingga akhirnya tiba di gunung yang dimana tempat tinggal manusia hutan. Tempatnya adalah sebuah gua yang gelap dan bau dipenuhi tulang belulang. 1 bulan lamanya sang putri hidup dalam penderitaan. Suatu hari ketika manusia hutan itu pergi berburu, putri mendengar suara nyanyian. Buru-buru dia keluar dan ternyata ada seorang wanita yang sedang mencari obat herbal di tebing seberang. Sang putri memohon untuk diselamatkan. Baiklah, tunggu di situ, aku akan panggilkan anakku, ucapnya. Seorang pemuda datang mencoba menyelamatkan sang putri. Namun saat hendak menyeberangi jurang dengan tali, manusia hutan itu sudah kembali. Tak tinggal dia, manusia hutan itu memanjat tali itu hendak menyusulnya. Tapi pemuda itu sudah sampai duluan dan segera memotong talinya. Keluarga si pemuda itu segera membawa sang putri dengan kereta kudanya. Tapi manusia hutan itu ternyata masih hidup dan mengejar mereka. Sang ibu menyuruh anaknya meminum minyak lampu lalu menyalakan api untuk menyerang manusia hutan itu, berusaha membakarnya hidup-hidup. Namun manusia hutan itu terlalu kuat. Dia berhasil memadamkan api dan menghabisi pemuda itu. Bahkan sang ibu juga memilih mengorbankan diri agar sang putri bisa lari. Sang putri pun berlari sekuat tenaga dan bersembunyi di tebing-tebing. Tapi penciuman manusia hutan itu sangat tajam. Dia segera menemukannya. Namun saat hendak menyeret putri pulang, sang putri tiba-tiba berubah sikap. Dia memeluknya dengan lembut dan berpura-pura mencintainya. Si manusia hutan yang terbakar cinta itu menjadi lengah. Ketika dia berbalik untuk memanggul putri pulang, tanpa ragu gadis itu memotong lehernya. Sang putri yang dulu lembut kini dengan dingin membawa pulang kepala itu ke istana. Raja yang menyesali perbuatannya akhirnya turun tahta. Dan sejak itu sang putrilah yang menjadi ratu memerintahkan kerajaan itu. Yang suka surga buktikan dengan like dan subscribe. Yang gak suka surga dislike aja.